Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Laili Hanifah dan teman saya Mutiara Dwi Salma akan mempresentasikan tentang kepala sekolah sebagai administrator. Langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu tentang kualifikasi dan kompetensi kepala sekolah. Kepala sekolah merupakan profesi yang membutuhkan persiapan khusus dan tidak dapat dijalankan oleh seseorang yang tidak memiliki keahlian atau kualifikasi yang memadai. Oleh karena itu, pengangkatan dan penunjukan kepala sekolah sebagai pemimpin lembaga pendidikan harus didasarkan pada persyaratan, kualifikasi, dan kompetensi tertentu. Adapun kualifikasi yang harus dimiliki untuk menjadi kepala sekolah. Yang pertama, berstatus sebagai guru SD atau MI. Kemudian yang kedua, memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang ketiga, memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun di SD atau MI. Kemudian yang keempat, memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendidikan. Kemudian, sedangkan kompetensi yang harus dimiliki kepala sekolah sesuai dengan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007, yaitu yang pertama, kompetensi kepribadian, yang kedua, kompetensi manajerial, kemudian kompetensi kewirausahaan, kompetensi supervisi, dan kompetensi sosial. Kemudian, poin yang kedua yaitu kompetensi kepala sekolah sebagai administrator. Sebagai administrator pendidikan, kepala sekolah bertanggung jawab terhadap pengajaran dan pendidikan di sekolah yang dipimpinnya, baik dalam kegiatan belajar mengajar, kesiswaan, ketetausahaan, personalia, sarana dan prasarana, keuangan maupun hubungan sekolah dengan masyarakat. Secara lebih lanjut, kompetensi kepala sekolah sebagai administrator dapat diperinci dalam tugas-tugas operasional. Yang pertama yaitu kepala sekolah harus mampu mengelola administrasi kurikulum yang diwujudkan dalam penyusunan data administrasi BK. Kemudian yang kedua, kepala sekolah harus mampu mengelola administrasi peserta didik yang diwujudkan dalam penyusunan data administrasi peserta didik. Kemudian yang ketiga, kepala sekolah harus mampu mengelola administrasi personalia yang diwujudkan dalam pengembangan data administrasi tenaga guru dan tenaga kependidikan. Kemudian yang keempat, kepala sekolah harus mampu sarana prasarana yang diwujudkan dalam administrasi seluruh fasilitas yang ada di sekolah. Kemudian yang kelima, kepala sekolah harus mampu mengelola administrasi kearsipan yang diwujudkan dalam pengembangan data administrasi persuratan seperti surat masuk, surat keluar, surat keputusan, dan surat edaran. Kemudian yang keenam, kepala sekolah harus mampu mengelola administrasi keuangan yang diwujudkan dalam pengembangan administrasi keuangan yang dihimpun dari orang tua peserta didik masyarakat maupun dari pemerintah. Kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Rara. Baik, materi selanjutnya yaitu jenis kegiatan kepala sekolah sebagai administrator. Kepala sekolah memiliki peran penting sebagai administrator dalam mengelola dan meningkatkan efektivitas layanan administrasi di sekolah. Berikut adalah beberapa jenis kegiatan yang dilakukan oleh kepala sekolah sebagai administrator. Yakni yang pertama yaitu perencanaan layanan administrasi. Kepala sekolah bertanggung jawab untuk merencanakan layanan administrasi dengan melibatkan dewan guru. Ini termasuk menetapkan kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan administratif sekolah. Lalu yang kedua yaitu pelaksanaan rencana administrasi. Setelah perencanaan, kepala sekolah harus melaksanakan rencana layanan administrasi secara konsisten. Ini melibatkan implementasi program-program yang telah disusun sebelumnya. Lalu yang ketiga yaitu evaluasi dan monitoring. Kepala sekolah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana administrasi melalui rapat dewan guru dan supervisi secara berkala. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Lalu yang keempat, pengembangan sumber daya manusia. Dalam kapasitasnya sebagai administrator, kepala sekolah juga terlibat dalam pengembangan profesional guru dan staf melalui pelatihan dan bimbingan, serta menciptakan lingkungan kerja yang mendukung. Yang kelima yaitu pengelolaan administrasi keuangan dan sumber daya. Kepala sekolah harus mengelola berbagai aspek administrasi, termasuk keuangan, kearsipan, dan sarana prasarana. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua sumber daya digunakan secara efisien dan efektif. Lalu yang keenam yaitu penyusunan struktur organisasi. Kepala sekolah perlu menyusun struktur organisasi yang jelas untuk membagi tugas di antara anggota staf, sehingga setiap orang mengetahui tanggung jawabnya masing-masing. Lalu yang terakhir yaitu menghadapi tantangan. Kepala sekolah diharapkan dapat mengubah kesulitan menjadi tantangan dan kemudahan menjadi tanggung jawab, sehingga dapat menciptakan suasana kerja yang positif dan produktif di sekolah. Kegiatan-kegiatan ini menunjukkan bahwa kepala sekolah tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin, tapi juga sebagai pengelola yang efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah mereka. Materi selanjutnya yaitu pengembangan kompetensi kepala sekolah sebagai administrator. Pengembangan kompetensi kepala sekolah sebagai administrator sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pendidikan di sekolah. Kepala sekolah tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin, tapi juga sebagai manajer yang bertanggung jawab atas berbagai aspek administrasi. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam pengembangan kompetensi kepala sekolah. Yang pertama, perencanaan administrasi.
Lalu yang kedua ada pengelolaan sumber daya manusia. Yang ketiga, pengawasan dan evaluasi. Yang keempat, pengelolaan keuangan dan sarana prasarana. Yang kelima, komunikasi dan hubungan masyarakat. Lalu yang terakhir ada penerapan teknologi informasi. Dalam era digital saat ini, kepala sekolah dituntut untuk menguasai teknologi informasi yang dapat membantu dalam pengelolaan administrasi. Penggunaan sistem informasi manajemen pendidikan dapat meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan data, pelaporan, dan komunikasi antar pihak.